रे रब्बे अज़्ज़ा वजल। वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूं अगर कोई मिले उम्मीदवार। Taudih Maram, penjelasan tentang tujuan-tujuan. Buku ini adalah bagian kedua dari buku Fatah Islam dan diawali dengan sebuah pengumuman dari Hazrat Ahmad alaihissalam bahwa bagian ketiga dari buku Fatah Islam akan segera diterbitkan. Bahasan dari buku tersebut diawali dengan sebuah diskusi tentang kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali. Juga membahas pandangan dari kebanyakan umat Islam dan Kristen tentang kenaikan Isa Al-Masih. Hazrat Ahmad membuktikan bahwa kenaikan tersebut hanya dapat berarti secara metafora dan bukan secara lahiriah. Beliau menyebutkan contoh nabi-nabi yang menurut Bible dan hadis telah naik ke langit dan kemudian menganalisis catatan-catatan tersebut dan membuktikan secara meyakinkan bahwa kenaikan beliau-beliau itu merupakan metafora. Beliau teruskan dengan beberapa detail dan memperlihatkan bahwa kenaikan Isa Al-Masih alaihissalam adalah metafora dan kedatangannya kembali tidak berarti beliau akan datang dari langit, melainkan orang lain yang seperti beliau yang juga murid Nabi Muhammad SAW. Beliau juga melebarkan bahasan ke masalah fungsi-fungsi dari para malaikat dan khususnya fungsi malaikat Jibril. Hazrat Ahmad menutup buku tersebut dengan sebuah seruan kepada para pembaca agar jangan tergesa-gesa mengungkapkan pandangan mereka untuk menentang apa yang beliau ucapkan sebelum membaca ketiga bagian buku tersebut, Fatah Islam, Tauzih Maram, dan Ijalah Auham. Ijalah Auham, menghilangkan keraguan. Buku ini dimulai dengan ajakan kepada para mereka yang ragu bahwa mereka sepatutnya maju ke muka guna memperoleh keputusan samawi. Hazrat Ahmad alaihissalam menentang mereka untuk menunjukkan tanda-tanda samawi sebagaimana yang telah beliau lakukan pada beliau dan menyatakan bahwa mereka akan malu karena mereka tidak akan memperoleh bantuan samawi. Kemudian beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh Al-Masih ini, Hazrat Ahmad alaihissalam, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang katanya telah menghidupkan orang mati, menyembuhkan mereka yang buta, dan memberikan pendengaran kepada mereka yang tuli. Beliau memusatkan perhatian umat kepada kenyataan bahwa buku hadis tidak ada mengatakan bahwa Masih Maud yang dijanjikan akan menghidupkan orang yang mati. Beliau menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya untuk memberi kehidupan rohani kepada mereka yang mati rohaninya. Dan melalui pengajaran itu, beliau menekankan bahwa mereka yang hidup melalui dirinya tidak akan mati. Kalau kata pemberi kehidupan itu bisa dilakukan juga oleh orang lain, maka beliau akan mengakui bahwa dirinya bukan utusan Tuhan. Beliau meyakinkan umat muslim bahwa sudah tiba saatnya pertolongan bagi Islam dan kemenangan sudah diambang pintu. Bahwa apa yang beliau kerjakan bukanlah hasil rekayasa manusia, melainkan datang dari Tuhan. Tuhanlah yang telah menetapkan penugasan tersebut dan dialah yang berdiri di belakang beliau. Selanjutnya beliau menguraikan berbagai mujizat yang katanya dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya beliau membahas tanda-tanda tersembunyi mengenai kedatangan kedua kali Nabi Isa alaihissalam. Dan sejalan dengan itu beliau memberikan penafsiran pada salah satu surah dalam Al-Quran
yang bernama Al-Zilzal. Di antara tanda-tanda tersebut, beliau menyebutkan gerhana matahari dan bulan, kejatuhan bintang-bintang, hujan meteor, dan guncangan kekuatan surgawi. Beliau mengutip juga Injil Matius pasal 24 mengenai hal ini. Hazrat Ahmad Al-Salam memperlihatkan berbagai kontradiksi mencolok di dalam Injil dan mengingatkan kembali bahwa semua itu harus dianggap sebagai perumpamaan metaforik. Surah Al-Zilzal juga mengemukakan beberapa tanda-tanda yang akan muncul di akhir zaman. Setelah menjelaskan semua ini secara rinci, Hazrat Ahmad alaihissalam kemudian memberikan gambaran umum tentang apa yang disebut sebagai agama kita. Beliau menyatakan bahwa intisari ajaran agama yang dianutnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau meyakinkan sampai dengan akhir hayatnya bahwa Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin dan nabi yang paling sempurna yang berdiri di atas semua nabi yang pernah ada, serta melalui tangan beliaulah telah dilengkapkan dan disempurnakan kaidah-kaidah keagamaan. Beliau juga meyakini bahwa Al-Quran adalah buku samawi yang terakhir dan terbaik, di mana tidak ada satupun dapat ditambahkan atau dikurangkan daripadanya. Beliau menjelaskan lebih lanjut hal keimanannya dengan lebih rinci dan menekankan lagi tentang bahwa Masih Mau'ud yang dijanjikan sebagaimana dikemukakan dalam Kasyaf dan Wahyu dalam buku-buku Fatah Islam dan Tauzih Maram adalah dirinya sendiri. Berikutnya beliau mengemukakan rincian daripada bukti-bukti bahwa dirinya adalah Masih Mau'ud, dan beliau mengingatkan para pembacanya bahwa hanya mereka yang meyakini beliau dan telah masuk dalam kelompok sajalah yang dapat diyakini sebagai telah memperoleh keselamatan dan akan memperoleh ganjaran keimanan. Dalam bagian kedua dari Ijalah Auham, beliau mengumumkan bahwa buku tersebut berisi semua jawaban terhadap semua pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang yang kurang mengerti hal kehidupan dan wafatnya Nabi SAW. Beliau menyatakan bahwa siapapun yang membaca buku ini secara teliti akan menyadari bahwa semua keraguannya telah dihilangkan dan semua pertanyaan telah terjawab. Hazrat Ahmad alaihissalam mensitir dan menjelaskan 30 ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Masih dan Putra Maryam telah wafat. Mengingat sudah menjadi salah satu tujuan hidup beliau untuk mengumandangkan keagungan Al-Quran, beliau dalam buku tersebut menyusun bab tersendiri yang diberi nama Keagungan Al-Quran, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Quran sendiri. Setelah itu, beliau kembali mengutip ucapan beberapa orang yang bersaksi yang memaklumkan bahwa mereka telah melihat kasyaf bahwa Hazrat Ahmad alaihissalam adalah sesungguhnya Masih Mau'ud. Beliau juga menceritakan mengenai beberapa penganut dan pembantunya, serta mengemukakan rencana untuk menyiarkan agama Islam ke Eropa dan Amerika. Di bagian akhir buku terdapat beberapa nasihat bagi mereka yang telah baiat di tangan beliau dan beberapa peringatan bagi mereka yang masih mencari kebenaran. Hazrat Ahmad alaihissalam juga mengungkapkan pandangan dari Sayyid Ahmad Khan, KCSI, tentang wahyu serta menjelaskan pandangan agama Islam mengenai hal tersebut. Beliau juga melemparkan tantangan dengan janji hadiah senilai 1.000 rupiah tentang kata tawafa yang merupakan kata kunci dalam semua perbincangan tentang hidup dan wafatnya Isa alaihissalam, serta mengingatkan bahwa wafatnya Nabi Isa alaihissalam merupakan syarat mendasar bagi pengakuan seseorang sebagai Masih Mau'ud.